Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembelajar, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana caranya manusia bisa berpikir dengan rapi, teratur, dan menemukan kebenaran dengan logis? Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan waktu. Kita akan menelusuri jejak ilmu mantik, sebuah ilmu yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang menjadi peta jalan bagi pikiran manusia. Perjalanan ini akan membawa kita dari Yunani kuno ke Baghdad hingga ke dunia modern. Bagaimana kisahnya? Kita mulai petualangan kita hari ini. Dalam perjalanan ini, kita punya 4 tujuan utama. Pertama, kita akan tahu dari mana asal-usul ilmu mantik. Kedua, kita akan melihat bagaimana mantik berkembang di dunia Islam. Ketiga, kita akan mengenal tokoh-tokoh besar yang berperan di dalamnya. Dan terakhir, kita akan memahami kenapa mantik masih relevan di zaman kita sekarang. Ribuan tahun yang lalu, di Yunani kuno, hiduplah seorang filsuf besar bernama Aristoteles. Beliau menyusun aturan-aturan berpikir yang rapih dan logis, yang ia kumpulkan dalam sebuah karya bernama Organon. Di masa itu, logika atau logos dianggap sebagai seni berbicara dan berpikir dengan benar. Aristoteles mengajarkan cara membuat definisi yang tepat, pernyataan yang jelas, dan kesimpulan yang masuk akal, sebuah fondasi awal bagi ilmu mantik. Beberapa abad kemudian, warisan ilmu ini sampai ke dunia Islam. Pada masa keemasan Bani Abbasiyah, berdirilah pusat ilmu bernama Bait Al-Hikmah di kota Baghdad. Disinilah para penerjemah seperti Hunain ibnu Ishaq dan Yahya ibnu Al-Bitrik bekerja keras menerjemahkan karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah mantik mulai dipelajari oleh para ulama, terutama dalam filsafat dan ilmu kalam. Setelah masuk ke dunia Islam, mantik tidak hanya diterjemahkan, tapi juga dikembangkan. Al-Kindi menjadi perintis yang memperkenalkannya ke kalangan ilmuwan Muslim. Ada juga Al-Farabi yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles, menyusun logika dalam bahasa Arab dengan sistem yang lebih rapi. Juga Ibnu Sina menambahkan teori-teori baru tentang definisi dan proposisi. Dan Al-Ghazali menggabungkan mantik dengan ilmu ushul fikih, sampai beliau berkata, "Man la ya'riful mantiq fala yusiku bi ilmi." Barang siapa tidak memahami mantik, maka ilmunya tidak dapat dipercaya. Meski bermanfaat, tidak semua ulama menerima mantik begitu saja. Contohnya Ibnu Taimiyah. Ia menulis buku Ar-Radd ala al-Mantiqiyyin, yaitu untuk mengkritik logika Yunani yang menurutnya terlalu rumit dan kadang menjauh dari metode berpikir Qur'ani. Tapi meskipun mengkritik, beliau tetap menekankan pentingnya berpikir dengan benar dan teratur. Melalui karya ulama Muslim, mantik masuk ke Eropa dan menjadi bagian dari pelajaran di universitas abad pertengahan. Kemudian di abad ke-19, logika berkembang menjadi logika simbolik
dan logika matematika. Perkembangan ini bahkan menjadi dasar teknologi komputer dan kecerdasan buatan yang kita gunakan hari ini. Sementara itu, di pesantren dan madrasah, mantik tetap diajarkan sebagai ilmu alat untuk melatih ketajaman berpikir. Teman-teman pembelajar yang senantiasa selalu semangat, perjalanan ilmu mantik adalah kisah lintas zaman dan budaya. Dari Aristoteles di Yunani, ke Baghdad di masa Abbasiyah, ke ulama besar Islam, hingga menjadi bagian dari teknologi modern. Ilmu ini tetap hidup karena manusia selalu membutuhkan cara berpikir yang benar dan juga teratur. Semoga kisah ini membuat kita semakin semangat belajar ilmu mantik sebagai bekal berpikir kritis, logis, dan ilmiah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.